Halo semuanya, balik lagi di channel kami Maskapai Astral. Semakin tinggi, semakin menyeramkan. Kenalin, nama aku Simon. Halo, kenalin aku Lo. Kali ini kita bakal bahas soal Black Magic. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan semua video-video yang bakal kami upload. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Kalau dari aku, sebenarnya Black Magic itu lebih ke aku taunya intinya adalah membuat orang supaya dia tidak nyaman hidupnya dan bahkan sampai bisa menyelesaikan hidupnya sendiri. Tapi kalau menurut dari lu, kira-kira Black Magic itu kayak gimana sih dan apa aja yang kamu tahu? Oke, kalau dari aku sebenarnya Black Magic itu kalau di kita di Indonesia sebenarnya itu merupakan satu hal tapi kayak dikelompokkan gitu. Jadi Black Magic itu kalau aku ketahui di negara kita ini dia itu terbagi atas guna-guna, telu sama santet. Nah, mereka ini merupakan tiga hal yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, ketika seseorang terkena Black Magic, itu tanda awalnya tuh dia biasanya terkena guna-guna. Contohnya apa? Misalnya nih, guna-guna dia baik tuh dalam hal percintaan. Misalnya kalian pasti pernah dengar kayak orang-orang yang diguna-guna supaya dia jatuh cinta gitu sama kita. Oh, Nah, iya. itu dia masih ringan gitu sih guna-guna ini. Kemudian kayak misalnya dia pakai susu gitu atau dia guna-gunain orang supaya auranya itu ditutup gitu. Jadi orang tuh terkesan terlihat kayak jelek gitu lah. Oh, Nah, iya, iya. kemudian tahap berikutnya orang biasanya bilang teluh sih. Jadi teluh ini di beberapa daerah sudah mulai familiar, bahkan seperti yang kalian tahu juga, teluh ini biasanya dia tuh sudah mulai main fisik. Jadi kayak misalnya beberapa di bagian tangan kita, misalnya contoh, kita kayak mengalami tiba-tiba ada luka gitu. Terus tiba-tiba bagian tangan kita ada memar, tapi dia biasanya itu mendadak dan kadang kita baru menyadari sakitnya itu setelah tandanya itu ada. Jadi kayak nggak langsung gitu merasakan sakitnya. Nah, kalau misalnya santet itu dia sudah mengarah yang ke lebih serius sih. Dan memang kalau santet ini sebenarnya agak berbahaya dan memang berbahaya sejujurnya karena biasanya orang yang sudah main ke ranah santet ini dia itu pengen si orang ini supaya hidupnya itu berakhir. Kayak misalnya kayak kita dengar gitu orang terkena santet dia perlahan-lahan disiksa hingga akhirnya dia meninggal. Kayak misalnya dia mau membuat orang itu selama hidupnya dia itu menderita, jadi mau berobat kemanapun itu nggak bisa diobati, mau nggak mau ya orang itu meninggal. Itu salah satu santet dan biasanya motifnya selalu sama, iri hati sih. Nah, itu mungkin menurut aku terkait Black Magic yang ada di Indonesia sih, Cimon. Tapi kalau misalnya, berarti sebenarnya yang paling bahaya yang mana? Yang bahaya sebenarnya santet. Tapi kalau misalnya yang lain, menurut aku ya, itu masih bisa ya ibaratnya ada solusi gitulah. Kayak di stop gitu ya? Iya, biasa ya kita ke orang pintar yang lebih mengetahui tentang hal itu. Tapi bukan berarti kan maksudnya, si teluh ini dia bisa di stop tapi si santet nggak bisa di stop, nggak juga kan maksudnya? Ya nggak tahu ya, karena aku percaya maksudnya kan hal-hal yang negatif bagaimanapun caranya pasti ada ya kayak cara untuk menghentikannya lah, karena kan ya sebagai orang-orang yang tahu powernya pencipta gitu pasti kan nggak mungkin lah merasa nggak ada tuh yang nggak bisa dihalangi, karena kan di atas dari segalanya tetap Tuhan gitu nomor Oh, iya. satu. Nah, ini sebenarnya menarik sih. Jadi aku sebenarnya mau bahas tentang klasifikasi orang-orang yang mudah terkena ini. Oh, oke, Nah, boleh tuh. Nah, ini kalau mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton ini pernah dengar juga. Biasanya si ciri orang yang lebih mudah terkena ini, dia tuh pertama ya, aku bukan lagi-lagi mau meremehkan seseorang ya, disclaimer ya guys ya. Yang pertama, dia tuh biasanya imannya tuh kurang. Jadi dia kayak, misalnya dia orang yang tahu agama, tapi dia itu kayak hanya untuk mengetahui sekedar saja,
Tapi kayak misalnya dia mau berdoa itu supaya ya Tuhan tahu dia berdoa gitu, atau dia pengen beribadah gitu, entah ke musola atau ke gereja, itu hanya sekedar supaya Tuhan tahu. Agama Nah gitu ya. biasanya ya, betul. Nah biasanya itu orang-orang yang lebih mudah terkena. Oke. Kemudian yang kedua, ini biasanya ya orang yang suka melamun gitu, dan orang yang dimana dia kayak punya mental dan fisik kayak agak lemah gitu. Biasanya orang-orang ini dia lebih mudah terkena. Nah, bahkan ketika orang itu dalam keadaan yang kurang fit. Jadi di situ situasi yang betul-betul pas di mana si santet, guna-guna atau teluh ini lebih mudah masuk ke dia. Oke. Nah, mungkin ciri-ciri orang seperti itu sih yang aku paling tahu, yang paling umumnya. Tapi apa berarti orang yang kuat banget imannya, walaupun misalnya ada orang yang gak suka sama dia, entah disantet atau diguna-guna atau apapun, itu gak akan masuk gitu? Belum tentu juga sih, tergantung ya. Siapa lebih Misalnya, kuat gitu ya? iya. Jadi biasanya ya sekuat apapun iman orang itu, kalau memang si dari sananya itu memang kuat, itu bakalan bisa masuk lagi, tergantung si orang itu mau terima atau tidak. Jadi kan tubuh kita ini kan punya sensor. Ketika kita kena, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita pasrah, misalnya kita terkena ya kita biarin gitu tanpa ada apa namanya istilahnya kayak kita mau itu segera keluar dari tubuh kita atau pergerakan, ya pasti bakalan keluar. Kalau nggak ada ya dia tetap bakalan stay dan masuk ke dalam tubuh kita si santet ini atau yang dikirim orang itulah. Tapi mungkin pasti intinya kayak dia kena, tapi mungkin nggak parah banget dibanding orang yang kayak melamun yang kamu jelasin Oh tadi iya, itu sih. dan biasanya motif-motifnya lagi-lagi karena mereka ada penyakit iri gitu. Atau mungkin dia kayak ya suka sama orang itu, gitulah intinya dia pengen orang itu antara menderita atau patuh sama dia. Jadi biasanya pun mereka ya selalu ada transaksi di saat melakukan ini semua. Baik itu sama dukunnya ataupun dia, itu pasti bakalan ada transaksi juga. Kamu punya pengalaman nggak kayak dengar dari siapa gitu orang sekitar yang pernah kena salah satu? Oh, kalau dari aku sebenarnya ada sih. Jadi ini pengalaman real dan kejadian nyata di keluarga kami. Jadi aku nggak mau sebut ya siapa yang terkena itu. Jadi salah satu di anggota keluarga kami pernah terkena, dia guna-guna ke arah teluh gitu. Bukan sampai kayak santet gitu ya. Oke. Nggak. Jadi anggota keluarga kami yang kena ini, dia itu merupakan orang yang gimana ya? Dia itu salah satu yang segalanya kayak di rumah itu aktivitas, kayak kegiatan dia yang handle. Jadi kami tahu ini orangnya memang ya fit lah, kuat gitu, nggak sakit-sakitan sebelum dia terkena ini ya. Oke. Nah, kenapa kami bisa tahu kalau dia sudah terkena ini oleh orang lain? Karena pada saat itu beberapa bulan setelah dia mengalami perubahan yang sangat drastis, dimulai dari kayak misalnya contoh ya, kondisi kesehatannya tuh sudah mulai menurun, terus ada beberapa penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu tiba-tiba ada, padahal sebelumnya penyakit tuh nggak ada, kayak misalnya darah tinggi. Nah, itu bisa tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Nah, kami sudah mulai heran nih, kok bisa ya tiba-tiba terjadi kayak gini demikian. Karena kami juga kewalahan kan dan khawatir juga pada saat itu. Kami segeralah datang ke dokter untuk dicek ini kenapa bisa terjadi begini. Nah, ketika kami cek, ternyata dokternya bilang ini memang ada penyakit yang dimana dokter ini sebut ini sebagai darah tinggi. Nah, sebelumnya kami tidak pernah mengetahui atau si orang yang di rumah ini terkena darah tinggi. Bisa tiba-tiba dia terkena darah tinggi gitu. Nah, udah mulai heran nih kan. Oh, berarti ini penyakit medis toh. Pada saat itu kami masih berpikir positif. Malah ketika dibiarkan berbulan-bulan tetapi tetap rutin ya minum obat dari dokter itu, malah semakin parah. Misalnya contoh, dia lagi diam gitu atau lagi bicara gitulah sama kita, padahal nggak ada melakukan kegiatan fisik gitu, bisa aja tiba-tiba dia kayak merasakan sakit kepala yang sangat luar biasa, kayak betul-betul kepalanya itu kayak mau dipecahkan gitu loh. Itu kata dia ya. Nah, kami udah mulai curiga nih, kok bisa gini ya, padahal rutin minum obat. Harusnya kan kalau darah tinggi ya kalau udah diminum obatnya pasti sudah mulai reda kan.
Terus ditambah lagi anjuran sama dokter nggak boleh makan ini. Itu semua sudah kami ikuti. Nah, kami datanglah ke rumah sakit pada saat itu karena betul-betul udah parah. Bahkan sampai panggil ambulans loh pada saat itu. Oke. Nah, ini sebenarnya ada kejadian aneh. Nah, tapi aku ceritakan dulu ya. Oke, lanjut. Nah, pada saat sudah tiba di rumah sakit itu, diperiksa nih sama dokternya. Ternyata nggak ada kenapa-napa, masih dalam keadaan penyakit yang sama, darah tinggi biasa. Sementara itu, keterangan langsung dari si korbannya, maksudnya si anggota keluarga kami ini, itu betul-betul sakit kepala terparah yang pernah dialami. Nah, berarti ini sudah mulai ada sesuatu yang janggal dong. Berarti kan ini di luar dari medis. Sebenarnya kami berasal dari keluarga yang tidak terlalu percaya ya sama hal-hal begituan. Tapi pada saat itu kami memutuskan untuk bertemu dengan orang pintar atau dukun gitulah. Tapi dia ke arah yang baik ya, bukan negatif. Nah, kami konsultasi nih, setelah diradar atau dibaca sama si orang pintar ini, ternyata memang benar orang rumah kami ini, dia tuh memang sudah terkena tanda sama orang. Dan lagi-lagi ya, motifnya ini memang karena iri hati. Jadi kami ini sebenarnya pendatang di tempat tinggal kami yang sekarang. Jadi orang itu, ya ini aku curhat aja ya sekalian. Dia itu nggak terima keluarga kami ini lebih berjaya daripada mereka yang sudah lama tinggal di sana. Nah, kebetulan pada saat itu yang terkena ini orang ada di rumah kami nih. Jadi dia tuh taruh si guna-guna ini di depan rumah kami. Jadi barang siapa yang pijak itu, dia yang terkena. Barang. Nah, iya barang itu, dia pijak itu, dialah yang kena. Nah, kebetulan sialnya pada saat itu orang rumah kami yang kena, padahal sebenarnya bisa orang lain gitu. Tapi pada saat itu kayak kebetulan pas gitulah kejadiannya, tiba-tiba dia yang kena. Dan si orang pintar ini menganjurkan ya banyak-banyak berdoa sama Tuhan. Terus dia juga kayak ada kasih beberapa sesuatu gitulah, kayak entah untuk diminum atau untuk dikonsumsi supaya yang ada di dalam tubuhnya tuh lama-lama perlahan terkikis. Nah, ya syukurnya setelah beberapa bulan, setelah niat juga melakukan amal baik juga sama orang-orang, lama-lama si sihir hitam ini udah mulai hilang dari orang rumah kami. Kenapa kami bisa percaya itu udah mulai hilang? Karena kan udah mulai kelihatan tuh dari kondisi fisiknya, kesehatannya, itu udah mulai meningkat jauh-jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nah, hal-hal yang janggal nih yang aku bilang tadi, yang sebenarnya ada hal-hal janggal yang terjadi di rumah kami. Nah, yang terjadi di rumah kami pada saat itu, dia bukan hanya mengguna-guna kami dalam rumah. Jadi dia kayak ada melakukan beberapa kayak, sebenarnya santet apa sih? Aku nggak ngerti ya. Jadi dia kayak banyak banget memberikan sebuah pertanda-pertanda, bahkan gangguan di rumah kami. Seperti, jadi pada saat orang rumah kami itu masuk dalam rumah sakit di ambulans, itu banyak kejadian kayak misalnya tiba-tiba kursi di rumah itu gerak sendiri, dan itu aku saksikan di depan mata aku, tiba-tiba kursi depan rumah kayak ketarik gitu. Terus sebenarnya pada saat itu kami ada ternak ayam gitu di rumah. Itu salah satu sumber nafkah kehidupan kami juga. Nah, ayam yang ada di rumah kami itu, kami sebenarnya peliharanya di belakang rumah ya, jadi nggak kena langsung ke kami. Semua ayam itu mati. Kayak sakit mendadak, sementara segala pakan, BR, pelet, itu selalu kami jaga. Dan itu bukan yang, maksudnya bukan yang tidak berkualitas, selalu yang berkualitas dikasih. Dan semuanya mati. Aneh banget kan? Kayak, berarti ini memang udah sengaja kasih kami tanda, tapi kami yang kayak masih belum tahu gitu. Nah, itu beberapa gangguan sih dari si guna-guna ini. Jadi dia bukan hanya mengguna-guna orang, jadi kayak seisi rumah itu dia ikut supaya kayak mana orang ini supaya tidak nyaman di rumah gitu. Ini intermezzo ya. Jadi ayamnya digoreng semua atau gimana? Enggak, dibuang. Karena mati. Busuk. Maksudnya matinya mati. aneh gitu ya? Iya, jadi kami pun nggak berani konsumsi. Oh, karena maksudnya waktu ayamnya udah nggak bisa tertolong, akhirnya kalian jadi takut. Nggak ada ini kayaknya dari sana nih, jadi nggak mungkin kita takut. konsumsi juga. Karena nggak wajar. Tiba-tiba kayak 300 gitu. Hah? Iya. Hah?
Jadi kan Kaget kan banget ya. ini mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu ya. Kan biasa kalau kita ternak ayam kan dia satu kotak gitu. Jadi satu kotak itu entah 100 atau 50 gitu. 50 anak ayam lah. Anak ayam potong. Oh, maksudnya ini masih bocil semua. Enggak, udah mulai gede. Oke. Udah mulai gede. Oh, kotaknya Tuh gede. sayang banget kan. Kira-kira. Itu kira-kira berlangsung semua itu dari awal sampai akhir kejadian itu berapa lama? Lama sih. Jadi yang pas satu dia kena guna-guna itu ada 1 tahun. 1 tahun lebih. Jadi kami kayak pengobatannya itu kayak setengah tahun lah. Karena betul-betul udah mulai kurus. Terus karena di rumah aja ya, nih orangnya lama-lama kayak pucat gitu, makin lama makin putih gitu. Iya, sejahat itu sih. Dan ya syukur akhirnya udah bisa sembuh. Tapi sampai sekarang nggak bisa tahu gitu ya orangnya siapa gitu. Sebenarnya ada di spill dan orangnya itu sebenarnya dulunya gini, kami itu punya 2 rumah. Jadi rumah kami yang satu nih ya tempatnya udah kami tempati, dan rumah yang satu lagi itu di belakang rumah kami. Oke. Nah, rumah yang di belakang itu kami sewakan ke mereka. Nah, orang itulah yang guna-gunai kami. Tapi kami pada saat itu nggak tahu nih orang pindah kemana. Jadi ceritanya yang sewa malah gangguin. Itu, iya, Astaga. itu orangnya. Dan sebenarnya kita nggak mau suuzon ya, tapi memang benar dugaan kami orang itu. Karena mereka kemarin pindah dengan ya tidak hormat gitulah, nggak bagus pindahnya, kayak nggak sopan. Kalian gitu. taunya sebelum mereka pindah atau justru setelah mereka pindah baru kalian tahu gitu. Setelah pindah, karena kejadiannya setelah pindah dan kayak udah setengah tahun baru tiba-tiba terjadi ini semua. Oh, iyalah gimana bisa lagi ya. Dan mereka maksudnya posisinya memang bukan orang yang berkecukupan sih. Padahal kami ini sebenarnya bukan sombong. Sebenarnya kami ada kayak membantu beberapa gitu sama mereka. Karena pada saat itu ya orang keluarga aku, orang tua aku itu mereka masih ya istilahnya masih ada duit lah, masih bisa kasihan sama orang, bantu sebisanya. Jadi kemarin karena melihat keluarganya seperti itu, ya kami kan masih ada hati ya sama orang. Ya kami bantu kayak mulai dari kasih entah kasih beras gitu, sembako, keperluan untuk makan lah, setidaknya bisa hidup gitu. Ya yang lebihnya kan mereka cari sendiri. Bahkan kami sudah sampai melakukan hal seperti itu dan kami bingung apa ya salah kami. Kenapa sampai mereka melakukan hal seperti ini padahal kita nggak ada melakukan hal jahat sama mereka. Gitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Tapi overall dari kejadian itu kalau dari kamu pribadi kira-kira apa sih? Maksudnya ya mungkin lebih ke pelajaran atau dalam artian apa ya yang paling penting sebenarnya dalam menghadapi hal-hal kayak gini gitu. Oh, kalau menurut aku sebenarnya pembelajaran dari semua ini ya, mau sebaik apapun kita ke orang lain, pasti ya namanya orang lain tetap orang lain ya. Apalagi keluarga sendiri. Bahkan sekarang banyak loh di luar sana dia sakiti keluarganya sendiri. Iya, itu benar sih. Nah, maksudnya satu sama lain jangan mudah percaya apapun yang dikatakan oleh orang lain, baik itu dari tingkah laku mereka yang begitu baik sama kita, jangan mudah kayak oh ini langsung menjudge, oh dia baik banget sama kita, yaudah kita rangkul dia, kita anggap sebagai keluarga kita, itu nggak boleh. Terus kayak ya mungkin beberapa dari kita juga hendaknya kita memperkuat iman kita lagi ya sama Tuhan. Bukan berarti kita sebagai umat yang beragama cuma mengikuti aturan-aturannya saja, tetapi tidak ibaratnya ya ikhlas melakukannya seperti itu. Jadi kayak kan ada nih beberapa dari orang yang kayak menjalankan semuanya karena terpaksa kan. Yeah. Nah, hendaknya jangan seperti itu. Jadi biar kita imannya lebih kuat lagi. Jadi seumpama ada kejadian seperti ini tidak mudah gitu kita kenanya. Itu aja sih pesan dari aku buat teman-teman semua. Mungkin kalau dari aku rangkumannya lebih ke jangan pernah percaya sama siapapun tuh benar. Iya betul. Termasuk keluarga sendiri, dalam artian bukan aku mau bikin ribut loh ya, tapi maksudnya lebih ke kita nggak pernah tahu orang tuh bisa berubah kapanpun, bahkan dalam situasi apapun. Nggak ada logika yang bisa kita prediksi, bahkan nggak ada hal yang bisa kita pastikan. Jadi yang terbaik hanyalah memastikan diri sendiri itu selalulah yang di posisi paling aman. Mau Iya. kayak gimana pun, siapapun yang kita hadapi sehari-hari,
Dan ya kalau ditanya ke aku, apakah tetap harus percaya sama orang? Iya, tapi maksudnya mungkin ada batasnya, lebih ke masalah batas. Karena kalau masalah percaya sama manusia lain, ya itu pasti kadang tetap perlu ya, namanya kita masih hidup di sini. Cuman dikasih batas, sebenarnya menurutku batas itu yang orang nggak ada. Kadang-kadang tuh kalau sekali percaya banget, sekali nggak percayaan banget, itu juga nggak boleh. Jadi memang lebih ke nyari keseimbangannya. Cuman mungkin karena di video kali ini lebih ke masalah hal-hal yang black magic dan sebagainya, mungkin lebih ke keseimbangan spiritual diri sih. Jadi ke ya hal-hal yang membangun diri kita dari hal positif atau bahkan dari luar yang mempengaruhi kita juga diimbangi. Jadi jangan segalanya ditangkap dengan sepenuhnya, tapi juga jangan segalanya nggak didengar sama sekali. Menurutku sih lebih ke arah situ aja, karena ujung-ujungnya kembali ke netralisasi diri juga sih ya, Iya, sama betul banget. dunia sih, karena itu sudah di luar dari hal-hal yang lumrah terjadi kan. Iya. Bahkan polisi aja juga nggak akan bisa tangani kan hal kayak gitu. Dan satu hal lagi, ya penting banget buat kalian ya tingkatkan iman kalian sama pencipta. Iya. Terutama buat kalian yang sudah kenal agama ya. Jangan mau kalah gitu. Ya ibaratnya kita mencintai diri kita sama seperti kita mencintai pencipta kita. Intinya lebih take care for yourself, itu udah jauh-jauh lebih baik. Jadi kalian bisa terhindar dari segala black magic ini. Oke, kalau Oke. gitu. Makasih banget sharing buat kali ini. Oke. Kira-kira video apa lagi yang mau kalian dengar? Kalian boleh komen di bawah Ya komen di buat bawah guys. semua ide-ide yang lebih bagus atau bahkan yang makin kontroversial. Kalian boleh tulis, jadi supaya kami bisa buatin juga. Karena jujur buat channel kami ini, aku nggak tahu channel orang lain, tapi kalau channel kami ini, kami tidak akan takut untuk membahas apapun, bahkan hal-hal yang mungkin termasuk sangat-sangat nggak mau orang bahas, tapi kami bakal coba sebisa mungkin yang tidak melanggar aturan dari YouTube juga lah gitu. Tapi yang pasti kalian tulis semuanya, dan kalau kalian suka jangan lupa kalian like, jangan lupa kalian share ke teman-teman juga yang mungkin pernah mengalami hal yang sama, atau bahkan mungkin cerita yang kami belum tahu, kalian juga boleh ceritain di bawah supaya kalian bisa jadi pelengkap buat kami juga. Jadi nanti kalau kedepannya ada komen yang bagus atau bahkan komen yang benar-benar bagi kami ini baru nih, kita bisa Iya. bikin videonya Iya, terpisah betul juga. Dan buat teman-teman jangan lupa selalu subscribe, karena kalau kalian nggak subscribe nanti kalian nggak tahu kami upload apapun. Jadi supaya kalian nggak ketinggalan, dinyalain juga loncengnya. Jadi nanti kalian biar selalu dapat, oh ini mereka ada upload yang baru nih, atau oh mungkin kalian pengen denger ini tapi kami belum keburu bahas, kasih tahu aja, terus spam aja nggak apa-apa gitu. Makin kalian banyak komen, makin seneng kok buat kami nggak akan ngerasa terganggu. Makasih banget udah nonton sampai di menit yang kali ini. See you on the next video. Bye bye. Bye bye guys. Take care ya.